Inilah 3 pemain yang diprediksi menjadi pilar penting Timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024. Peta kekuatan calon lawan Timnas Indonesia di Grup A Piala Asia U23 2024 akan diulas. Dan yang terakhir, Malaysia U23 antisipasi kebangkitan Vietnam di Piala Asia U23. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola untuk Anda. Ya, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi turnamen penting Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Qatar dari 15 April sampai 3 Mei mendatang. Turnamen ini menjadi kualifikasi untuk Olimpiade Paris 2024 dan persiapan sudah dimulai dengan pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab yang melibatkan 28 pemain yang dipanggil oleh Sinteyong. Di antara mereka hanya 23 pemain yang akan dibawa ke Qatar. Suara.com memperkirakan 3 pemain dari 28 nama ini akan menjadi kunci dari permainan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia nanti. Dan berikut adalah ulasannya. Yang pertama, Ivar Jenner. Ya, Ivar Jenner diproyeksikan sebagai pemeran utama di lini tengah Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Dengan kemampuannya dalam merebut bola dan menginisiasi serangan, Jenner punya pengalaman yang cukup di Timnas Indonesia senior dengan 8 caps di usia 20 tahun. Lalu yang kedua ada Rafael Struijk. Ya, kehadiran Rafael Struijk dianggap sebagai aset yang berharga bagi Timnas Indonesia. Maka dengan pengalamannya bermain di Liga Belanda, Struijk yang menjadi andalan Sinteyong di Timnas senior dianggap bakal punya peran vital sebagai jembatan antara gelandang dan penyerang Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Lalu yang ketiga ada Ramadhan Sananta. Ya, meskipun Ramadhan Sananta mengalami kesulitan mendapatkan tempat di skuad utama Timnas Indonesia senior, situasinya berbeda di Timnas Indonesia U23. Di sana, Sananta adalah andalan utama. Kontribusinya berperan penting dalam meraih medali emas SEA Games 2023. Dan masih di informasi yang lainnya, Timnas Indonesia U23 tergabung di Grup A Piala Asia U23 2024, turnamen yang akan start pada 15 April nanti. Timnas Indonesia siap bersaing dengan tuan rumah Qatar, Yordania, dan juga Australia. Hal ini bakal menjadi penampilan perdana Timnas Indonesia U23 di putaran final Piala Asia U23 sepanjang sejarah. Meskipun baru debut, Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia U23 berambisi untuk setidaknya mencapai babak perempat final dengan tujuan akhirnya lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Untuk merealisasikan ambisi tersebut, Timnas Indonesia U23 asuhan Sinteyong harus meraih peringkat ketiga di Piala Asia U23 2024 ini. Meski begitu, skuad Garuda Muda dihadapkan dengan tantangan yang besar mengingat persaingan ketat dengan lawan-lawan di Grup A. Lalu Yordania. Ya, Yordania belum pernah memenangkan Piala Asia U23 dengan catatan terbaiknya mencapai babak semifinal pada tahun 2013 sebelum akhirnya dikalahkan 0-1 oleh Irak. Meskipun tidak melaju ke final, tapi Yordania berhasil meraih peringkat ketiga setelah memenangkan adu penalti melawan Korea Selatan. Ya, Yordania merupakan peserta reguler dalam turnamen ini, selalu lolos ke babak grup dalam 6 edisi sebelumnya, termasuk edisi 2024. Namun pada edisi 2022 mereka gagal melaju dari fase grup. Kemudian ada Australia. Ya, Australia selalu berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U23 dengan 2024 menjadi partisipasi ke-6 mereka. Pada edisi 2022 lalu mereka mencapai babak semifinal. Australia kalah 0-2 dari Arab Saudi dan kemudian 0-3 dari Jepang dalam perebutan tempat ketiga. Prestasi terbaik tim muda The Socceroos, julukan Timnas Australia, adalah meraih posisi ketiga pada edisi 2020 dengan kemenangan 1-0 atas Uzbekistan dalam pertandingan perebutan tempat ketiga. Lalu ada Qatar. Ya, pada Piala Asia U23 2022, Qatar gagal total dengan menjadi juru kunci Grup A tanpa kemenangan dalam 3 pertandingan. Meski begitu, sebagai tuan rumah pada edisi 2024 ini, Qatar tidak boleh dianggap remeh mengingat keberhasilan mereka menjadi kampiun di Piala Asia 2023 untuk tim senior. Ya, prestasi terbaik Qatar di Piala Asia U23 sendiri terjadi pada 2018 saat mereka mencapai babak semifinal sebelum akhirnya kalah dari Vietnam. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir. Ya, Timnas Malaysia U23 mengantisipasi kebangkitan Vietnam U23 di ajang Piala Asia U23. Malaysia U23 berada di grup yang sama dengan Vietnam U23, tepatnya di grup D dan akan melawan Uzbekistan dan juga Kuwait.
Pemain belakang Malaysia U23 Mukhairi Achmal mengaku mengantisipasi kebangkitan Vietnam di Piala Asia U23 ini setelah kepergian pelatih kepala Philippe Troussier. Ya, Philippe Troussier hengkang setelah hasil buruk di Piala Asia 2023 dengan kalah di seluruh pertandingan fase grup. Vietnam pun kalah dari Indonesia dengan laga back-to-back kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang buat VFF memecat Philippe Troussier. Situasi ini sama seperti skuad senior yang kalah 2 kali dari Oman di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah pelatih keluar dengan taktik yang tidak terbaca, kata Mukhairi Achmal. Vietnam menunjuk pelatih Hoang Antoine untuk memimpin Vietnam U23 meski sudah pernah mengasuh skuad The Golden Warriors. Mukhairi mengakui Vietnam menjadi tim yang penuh misteri. Kami tahu Vietnam punya pelatih baru dan ini membuat mereka menjadi tim misterius. Kami harus hati-hati, kata Mukhairi. Malaysia U23 sendiri sudah berangkat ke Qatar sejak Minggu 31 Maret lalu. Malaysia U23 pun akan menghadapi China U23 dan Qatar U23 sebagai laga uji coba terakhir mereka. Semua pemain siap sebagai tim ataupun secara individual. Saya yakin tim akan lolos ke babak perempat final dan akan jadi bonus jika tim lolos ke babak semifinal, kata pemain yang berusia 22 tahun itu. Ya, pemain belakang timnas Indonesia Justin Hubner kembali dipanggil Sinteyong guna memperkuat timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23 Qatar. Skuad Garuda pun sudah bertolak ke Qatar pada Sabtu lalu guna menjalani pemusatan latihan selama 10 hari di Qatar. Ya, 2 pemain naturalisasi yaitu Nathan Choaon dan Justin Hubner sampai hari ini belum bisa menyusul ke Qatar. Dalam unggahan Instastory-nya, Justin justru memberikan kode bahwa klub anyarnya Cerezo Osaka sulit memberikan izin untuk dirinya membela timnas Indonesia karena AFC U23 tidak masuk dalam agenda resmi FIFA. AFC U23 tidak masuk dalam kalender resmi FIFA, makanya klub tidak melepas pemainnya, tapi mudah-mudahan saya bisa pergi untuk memperkuat timnas Indonesia U23, tulis Justin Hubner dalam Instastory-nya pada Rabu 3 April 2024. Begitu juga dengan Nathan Choaon yang kini masih berada di Belanda guna memperkuat timnya yang bernama SC Heerenveen. Kalau menilik jadwal, Justin masih harus memperkuat Cerezo Osaka yang menghadapi Kashiwa Reysol pada Rabu 3 April. Sementara Nathan pada Kamis esok masih memperkuat SC Heerenveen menghadapi Twente di pekan ke-28 Eredivisie. Sebelumnya pelatih timnas Indonesia Sinteyong juga mengatakan bahwa dia belum mendapatkan kepastian 2 pemain tersebut bakal bergabung ke timnas Indonesia U23 atau tidak. Justin Hubner dan Nathan Choaon sampai saat ini belum ada kepastian, jadi harus lihat situasi terlebih dahulu, kata Sinteyong. Ya, Piala Asia U23 akan bergulir di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Dalam ajang tersebut, Indonesia berada di grup A bersama dengan Qatar, Australia, dan juga Yordania.